Hai rekan-rekan semua, jumpa dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Pada bulan Desember lalu, Binance dan JSX Pro ID mengadakan webinar, yaitu Binance Live, dengan topik yaitu Crypto Winter. Pada kesempatan kali ini, saya akan ambil sebagian cuplikannya tentang Bitcoin halving dan prediksi dari harga Bitcoin di tahun 2025-2026. Capai berapa sih? Yuk kita lihat sama-sama. Saya akan share satu chart ya. Mungkin bisa saya share. Iya, silakan Pak. Oke. Jadi ini adalah yang kita kenal dengan namanya itu, ini saya share chart namanya Bitcoin halving. Jadi ini gini ya, lebih clear. Saya kasih merah ini kelihatan kan. Nah, nih kalau kita lihat chart, ini saya tarik dari tahun 2012 sampai sekarang. Chartnya mungkin agak sedikit berbeda karena ini saya pakai ini nih, pakai log scale. Chartnya pakai weekly time frame-nya, kemudian pakai log scale. Kenapa pakai log scale, nggak linear yang seperti biasa? Karena nggak akan kelihatan. Karena spike-nya itu terlalu tinggi. Naiknya puluhan ribu % dari sejak pertama kali di awal-awal ini. Jadi kita harus pakai log scale supaya gampang dianalisa. Nah, grafiknya itu seperti ini. Ini tanggal terakhir ya. Ini kira-kira saya snapshot ini 2 hari 3 hari yang lalu lah. Nah, hari ini kan ada breakout ya. Naik ke 17.000 berapa ya? Terakhir ya, 17.800-an lah pada saat ini ya harganya. US dollar ya, bukan IDR ya. BTC USD. Oke. Jadi chartnya seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis, itu kita bisa tarik garisnya itu seperti ini ya. Ini garis semacam hiperbolik begitu. Itu membentuk semacam apa ya, kayak terowongan gitu ya. Kalau saya bilang itu ini sebenarnya seperti channel. Ya, ini kayak semacam channel line lah, seperti itu ya. Tapi bentuknya hiperbolik, bentuknya parabolik lah. Dan ini garis yang vertikal ini adalah first halving. First halving itu terjadi tahun 2012. Second halving dari Bitcoin terjadi tahun 2016. Third halving itu di 2020. Dan rencananya ya, estimasinya fourth halving itu akan terjadi di 2024. Bulannya ya ini masih maju mundur, itu sekitar April, Mei, atau ada yang bilang Maret. Tapi anyway, di kisaran bulan-bulan ini akan diestimasi, akan ada yang namanya itu fourth halving. Nah, kalau kita ngomong dari setelah first halving, itu marketnya naik. Ya, biasanya selalu naik gitu ya. Kalau kita lihat data-data historical dari yang kita ada itu, naik. Peak-nya terjadi setelah first halving itu di 2014, di sini. Kemudian, setelah peak terjadi, itu dia koreksi ke bottom. Bottomnya ini pada saat tahun 2014 ini itu di koreksinya itu minus 86%. Ya, itu dari sini ke sini itu sekitar kurun waktu periodenya itu 13 sampai 14 bulan. Ya, setahun lebih 2 bulan lah, kira-kira begitu. Nah, ini ada satu pola yang menarik, di mana kalau kita lihat dari sini, setelah bottom ini, harganya itu kembali merangkak naik. Kemudian terjadi second halving di sini, kemudian dia naik terus mencapai peak-nya di tahun 2018. Jadi teman-teman semua bisa lihat, ada semacam cyclical ketika halving. Ini halvingnya kan juga 4 tahunan ya. 4 tahunan, kemudian peak-nya juga terjadi selama 4 tahunan. 2000 ini, dan ketika ini ya, dari bottom ini kalau saya tarik garis, ke sini itu terjadi periodenya itu 35 bulan, dan ini pada saat ini ya, ini kenaikannya memang gila-gilaan, itu 13.000%. Ini ini karena apa? Pada saat ini orang tuh banyak yang kaya mendadak ya karena ini. Nggak ada instrumen manapun di dunia ya, di saham maupun di forex itu yang mencapai 13.000% dalam tempo ini sekitar 3 tahunan ya, 35 bulan. Oke, ya sampai peak di 2018. Nah, setelah peak, dia ini turun lagi seperti ini 84% di pas 13 bulan di bottomnya. Periode-periode ini ya, ketika turun ini, itu yang kita sebut sebagai winter. Karena winter itu begini, dia bearish, selama kira-kira setahun, bearish, turun, dan harganya itu ya, itu kalau kita nungguin di bawah itu nggak naik-naik gitu ya. Kayak semacam apa ya, berat sekali itu ya harganya naik kayak semacam sekarang inilah. Dan ini ya kalau teman-teman lihat setelah mencapai bottom
itu kita mencapai peak lagi di tahun 2022. Lihat tahunnya ya, dari 2018 peaknya lagi di 2022, dan ini exactly the same 35 bulan. Nah, ini suatu kebetulan atau enggak ya itu kita bisa bilang bahwa histori itu kadang-kadang bisa berulang ya. Tetapi Repeat. kenaikannya memang nggak setinggi 13.000 ya. Jadi kenaikannya ini hanya di 2.100% saja. Tapi ini sudah spektakuler. Banyak orang kayak mendadak juga di sini. Ya, ingat waktu ini kan tahun 2020 itu kan COVID melanda Indonesia 2020, 2021, 2022 itu walau banyak orang yang kesusahan ya, tapi banyak orang yang kayak mendadak. Seriously. Jadi pada saat-saat seperti ini terjadi istilahnya itu transfer kekayaan ya. Jadi duit itu pindah gitu loh. Aset itu bisa pindah melalui mekanisme market seperti ini. Nah, ya, sekarang, kalau dilihat dari tren kayak gini, ya, sebenarnya masih naik ya trennya, Pak. Maksudnya nggak naik yang sih. kayak, Betul. maksudnya trennya nggak berubah gitu, tetap walaupun meskipun kayak sekarang tuh winter, tapi in the end of the day dia juga bakal balik kembali gitu. Betul. Jadi kalau kita percaya ya dengan yang namanya itu, ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, kalau dari sini kita tarik ya, kan ini turunnya 86, 84. Kalau kita tarik ya, samakan aja 84, itu ketemu di 13-14 bulan, itu akan ketemu di sini, itu di kisaran kapan? Di Januari 2023. So, harganya di berapa? Ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Kekecilan nggak ini? Ini harganya di 11 sampai 12 ribu. Ya, 11 sampai 12 ribu. Oke, ini USD ya, bukan IDR. Saya nggak biasa pakai IDR sih, biasa pakai USD. Jadi 11 sampai 12K lah. Jadi turun dari 69K, ini peaknya turun ke sekian. Jadi ini estimasi bottomnya. Tetapi ya sekali lagi, bahwa ini kan namanya juga prediksi, analisa. Jadi belum tentu selalu akan terjadi begitu ya. Oke, jadi key point-nya di sini adalah crypto winter itu sebenarnya simply kita say itu marketnya bearish. Dan terjadi cyclical 4 tahunan di usia crypto yang masih very early ini. Apakah history itu repeat itself? Kalau repeat itu kira-kira di sini nanti. Dan kalau kita teruskan ya. Nah, winter 2022 ini agak sedikit berbeda. Karena kalau kita lihat di sini dan di sini itu murni kalau saya boleh bilang itu cyclical. Ya karena ada halving dan segala macam. Tetapi kalau di sini kita mendapati sesuatu yang agak berbeda karena ada kondisi perekonomian yang agak lain. Ya contohnya ya perang Rusia Ukraine. This is very kalau saya boleh bilang itu mengubah banyak struktural secara ekonomi dunia. Ya, inflasi mulai naik, harga minyak naik. Benar. Resesi ekonomi itu diambang di depan mata gitu ya, 2023 kata Pak Jokowi gelap gitu kan. Segelap apa saya nggak tahu. But Indonesia akan survive. Tetapi apakah dunia luar akan survive? We don't know. Oke. Kemudian juga ada kejadian yang very Luna ya, Terra Luna collapse. Do Kwon katanya ketangkep ya, udah ditangkep ya. Anyway, ada 3AC, Celsius, Voyager Digital yang ikutan bankrupt ya. Kemudian FTX collapse, BlockFi, dan kemudian ada yang hari ini berita santer kan, CZ bilang ada food gitu ya, FUD, kemudian ada bank run katanya. kita nggak bahas ya. di sini. Oke. Kita balik ke ini ya, balik ke topik. Okay. Iya. So ya banyak lah negatif news sekarang beredar. Okay. Betul. Nah, itu hal-hal yang apakah ini berbeda? Ya, menurut saya berbeda karena kondisi berbeda 4 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita percaya bahwa historical itu selalu berulang, ya kira-kira di sini, di angka ini. Dan kalau kita tarik ke depan, balik dulu. Apakah ini akan kejadian? Belum tentu. Ya, bisa saja di harga yang sekarang ini kan ada breakout. Kemarin saya pantau kan dari terendah itu kan kemarin 15.000, 16.000, kemudian ada breakout yang cukup strong, saya lihat. Sekarang di 17.800. Itu terjadi karena, ya ini ada sedikit perekonomian ya, terjadi karena
US itu data inflasinya turun. Jadi korelasinya itu ada ke situnya. Jadi ketika data inflasi US turun, kemudian CPI turun gitu, ada indikasi bahwa Fed rate itu akan turun. Nah, ketika Fed rate turun, itu orang nggak melihat bahwa US dollar itu sebagai safe haven lagi dan mereka nggak mau taruh lagi. Mereka keluar dari US dollar, mereka masuk ke mana? Masuk ke gold. Salah satunya habis gold, kripto. Itu sebabnya kenapa kemarin itu beritanya pas bertepatan dengan CPI atau data Consumer Price Index-nya US keluar, itu begitu itu keluar ya langsung tuh gold, kalau pantau gold, harga gold itu gejolak langsung naik kenceng sekali, 200 poin kalau nggak salah, 200 pips lah. Kalau yang Bitcoin-nya juga langsung naik kenceng, breakout. Dan apakah itu bottomnya 15? Ya, we don't know. Oke? Tapi anyway, di luar itu ya, kalau kita proyeksi ya, ini ya, kita prediksi ke depannya, 35 bulan dari sekarang, ya dari Januari tepatnya ya, itu akan ada kenaikan itu sekitar 700%, itu di sini. Kelihatan nggak ini? Estimasinya itu akan mencapai 91.000. Ada 100.000. Yes. Mungkin ada beberapa analis yang bilang memang akan capai 100.000, but ya kira-kira jauh lah. Kalau sekarang 17.000 ke 91.000, 100.000 juga udah luar biasa gitu ya. Itu terjadi di Oktober sampai Januari 2026. Kira-kira di situ. So, ini gambarannya menjawab pertanyaan dari Nova tadi, apakah winter kali ini berbeda. Winter kali ini lebih dingin kalau saya bilang. Demikian tadi saudara, video singkat tentang Bitcoin halving, dan semoga itu dapat membawa inspirasi dan mencerahkan ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wujudkan sukses finansialmu beserta kami JSX Pro IT. Tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.